Habib Syekhon ya. Dia adalah ketua Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Poin yang saya tangkap di situ dan perlu saya kritisi adalah kesalahan dia ketika menyatakan bahwasanya mempelajari silsilah nasabnya Rasulullah dan keturunannya itu adalah sunnah. Kalau silsilah Ahlul Bait itu hukumnya fardu ain loh, karena termasuk dalam kategori kaidah agama. Artinya mereka menghadapi kursi kosongnya Kiai Imad saja tidak bisa mematahkan argumentasi tesisnya Kiai Imad, apalagi kalau Kiai Imadnya hadir, gitu loh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di tanggal 7 September lalu, di mana merupakan sesi diskusi bagian Kiai Imaduddin untuk membahas tesis penelitiannya tentang nasab Ba'alwi. Sayangnya, beliau tidak datang, namun tidak mengurangi pihak Rabithah tetap menyelenggarakan diskusi tersebut dengan berdiskusi secara sepihak. Narasumbernya hanya dari kalangan oknum Habib Ba'alwi sendiri. Atas beberapa poin yang disampaikan oleh narasumber Ba'alwi sebagai tanggapan dan sanggahan atas tesis Kiai Haji Imaduddin, ternyata sanggahan tersebut dikritisi langsung oleh Gus Hasan. Dan mengatakan Gus Hasan, mereka hanya sebatas itu dalam menjawab tesis Kiai Imad, katanya. Lemah, tidak mampu mematahkan sama sekali dalil argumentasi penelitian tesis Kiai Haji Imaduddin. Tidak ada orangnya saja tidak sanggup menjawab dengan dalil yang sangat kuat dan jelas, apalagi kalau Kiai Imad datang. Nah, ini pernyataan yang disampaikan oleh Gus Hasan. Nah, ini tentu saja menarik komentar dari Gus Hasan. Selengkapnya, mari kita simak teman-teman penjelasan beliau dalam video berikut ini. Saya tadi cermati itu yang pertama, itu dari pernyataan Habib Syekhon ya. Dia adalah ketua Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Poin yang saya tangkap di situ dan perlu saya kritisi adalah kesalahan dia ketika menyatakan bahwasanya mempelajari silsilah nasabnya Rasulullah dan keturunannya itu adalah sunnah. Ini kesalahan fatal. Karena begini, karena silsilah nasabnya Rasulullah itu dibagi dua. Ada silsilah Ahlul Bait, ada itratu Ahlil Bait. Kalau silsilah Ahlul Bait itu hukumnya fardu ain loh, karena termasuk dalam kategori kaidah agama. Makanya termaktub dalam kitab Tauhid yang sering kita pelajari, yaitu Aqidatul Awam dan syarahnya Nurud Dolam. Nah itu. Nah, adapun mempelajari silsilah nasabnya keturunan daripada keluarga Nabi itu fardu kifayah. Kenapa kok fardu kifayah? Untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan ada pemalsu-pemalsu nasab yang menyusupkan dirinya ke dalam bagian daripada keluarga keturunan baginda Rasulullah SAW. Itu yang saya kritisi. Nah, kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwasanya tidak ada dalam kitab nasab itu persyaratan kitab sezaman untuk memverifikasi nasab seseorang. Nah, itu saya sampai buatkan videonya di YouTube itu. Nah, kemudian setelah itu kan berpindah kepada Hanif Alatos. Saya kira sesuai dengan apa yang disampaikan Wafi dalam perdebatannya dengan Syed Qori waktu itu, dia akan menampilkan beberapa manuskrip-manuskrip yang menceritakan tentang leluhurnya Ba'alawi dan juga bukti-bukti tentang adanya Ba'alawi. Tapi ternyata hujah dan dalilnya muter-muter di situ saja. Gitu loh. Seperti contoh bahwasanya Syekh Ad-Dimashqi itu menyatakan dalam kitabnya bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu sabitun bil ijma' indal muhaqqiqina. Ya.
Nah, tapi dia tidak menyebutkan sabitun bil ijma' indal muhakkikina. Ini para pentahkiknya siapa saja. Tidak disebutkan, satu saja nggak sebutkan. Artinya itu sama seperti pembahasan saya dengan Ibnu Khodi ketika menceritakan tentang referensi daripada Al-Janadi menyebutkan Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Apa referensinya? Ikhbarus suyukh. Tapi nggak disebutkan syekhnya itu siapa saja. Nah, ini masuk dalam kategori khabar majhul. Khabar majhul tidak bisa digunakan sebagai referensi untuk menentukan hukum atau status daripada nasab seorang, gitu loh. Nah, kemudian dia mengatakan bahwasanya Syekh An-Nabhani itu juga mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu min as-sahhi nasaban wa hasaban. Nah, kalimat min as-sahhi itu tidak ditemukan dalam perspektif ilmu nasab, sehingga itu tidak bisa dijadikan landasan untuk menyatakan nasabnya Ba'alawi itu sahih. Nah, itu sering saya ulas di komal-komal saya gitu kan ya. Nah, artinya mereka menghadapi kursi kosongnya Kiai Imad saja tidak bisa mematahkan argumentasi tesisnya Kiai Imad, apalagi kalau Kiai Imadnya hadir, gitu loh. Gitu. Sekarang kalau kita mau menelaah ya, nih contoh misalkan dalam kitab ini, dalam kitab Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, ya, dalam kitab Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab ini, kalau kita bicara tentang apa namanya, alfadu wa alamatun nasabah, ya, lafat-lafat yang digunakan oleh ahli nasab ketika menyatakan status sebuah nasab, gitu ya. Lin nasabati, bagi para ahli nasab, al-fadun itu memiliki lafat-lafat ammatan yang umum, wa khassatan yang khusus, gitu loh. Al-fadun ammatun wa khassatun wa isyaratun, ada yang khusus, ada yang umum, ada yang isyarat, gitu loh. Istikhdamuha fit ta'liqi 'alal ansab, yang mana mereka menggunakannya di dalam mengomentari atas nasab-nasab. Sanadhkuru ahammiha huna, saya akan menyebutkan yang paling penting dari lafat-lafat dan tanda-tanda, baik secara umum maupun khusus maupun secara isyarah, yang biasa digunakan oleh ahli nasab di dalam menentukan status sebuah nasab di sini. Wala yattasi'ul makan li dzikriha kulliha, dan tidak akan mungkin cukup tempatnya untuk menyebutkan semuanya secara keseluruhan, gitu loh. Nah, yang pertama nih, yang pertama itu adalah alfadun wa alamatun, alfadun wa alamatut ta'ni wal qadhi wal ghumzi, ya, lafat dan tanda-tanda to'an atau qadah atau ghamas, ya. To'an itu adalah menentang kebenaran nasab itu. Kalau qadah itu mengkritik, gitu loh. Nah, kemudian wahiyya alfadun wa alamatun tufidu tashkik bi sihhatin nasab ashadduha ta'nu, lafat dan tanda yang bermakna keraguan terhadap keabsahan satu nasab, asyadduha at-ta'nu, yang paling keras itu adalah ta'an. Tsummal qadah, kemudian qadah, tsummal ghamzu ahwanuha. Nah, di sini ya, kalau bicara masalah tadi fi asahhin nasab, saya lanjutkan aja karena ini panjang pembahasannya. Nah, ini ya, kalau dia menggunakan fi asahhin nasab
Nah, di sini tidak ditemukan, ulama nasab tidak pernah menggunakan as-sahih, tidak pernah menggunakan itu, tapi yang digunakan adalah fi sahhin atau sahhun atau shad. Zahaban nasabuna fi tafsir hadzal mustalah ila uddati madzahib. Ya, al-awwalu annahu yufidu adama thubutin nasab. Kalau ulama nasab itu ketika mengomentari satu nasab menggunakan kalimat fi sahhin atau sahhun atau shad gitu saja, hurufnya shad gitu saja, itu menunjukkan bahwasanya tidak ada isbat terhadap nasab tersebut. Wastadallu bi annahu, dan yang dijadikan dalil bi annahu fi, bahwasanya huruf fi di situ harfun adalah sebuah huruf, wasahhin, dan lafadz sahha itu adalah fi'lun, fi'il. Wal harfu la yadkhulu 'ala al-fi'li, dan huruf itu dalam perspektif ilmu gramatika bahasa Arab la yadkhulu 'ala al-fi'li, tidak bisa masuk ke dalam kalimat fi'il, karena huruf itu hanya bisa masuk ke dalam kalimat isim, gitu loh. Nah, wa hukiya hadza 'anin nasabati Abil Mudhaffar Muhammad Asy-Sya'ir Ibn Ashraf Al-Aftasi wa Ibnu Taqtaqi fi muqaddimati musyajjarihi Al-Asidi wa fi matnihi kama asyara ila ba'dil ansab biqaulihi lam yathbuthu an-nasabuna fanasabuhu fi sahhin, gitu loh ya. Di dalam kitabnya Al-Muzaffar dan juga Ibnu Taqtaqi, dan juga di dalam matan kitab itu ya, kama asyara ila ba'dil ansab, sebagaimana beliau mengisyarahkan kepada sebagian nasab-nasab biqaulihi lam yathbuthun nasabuna, tidak pernah ada ulama-ulama nasab yang mengisbat nasab mereka fanasabuhu fi sahha, maka nasabnya mereka itu statusnya fi sahha. Fi sahha itu apa? Fi sahha itu adalah nasab yang tidak ada yang mengisbat. Tentu saja komentar daripada Gus Hasan yang barusan kita simak itu juga berbasiskan keterangan-keterangan kitab para ulama yang beliau baca barusan. Tetapi seandainya Kiai Imad, kalau kita masuk kepada komentar dari Gus Hasan yang barusan menyampaikan, seandainya Kiai Imad datang, saya tidak dapat bayangkan bagaimana keseruan di sana. Pasti terjadi perang dalil di antara mereka. Kiai Imad menyampaikan dalil, kemudian dari pihak Robito Oknum Ba'alwi juga menyampaikan sanggahan dalil daripada yang disampaikan oleh Kiai Imad. Tentu saja akan semakin menarik. Tetapi kata Gus Hasan, Kiai Imad saja tidak datang, mereka tidak mampu mematahkan argumentasi tesis Kiai Imad, dalilnya Kiai Imad, apalagi Kiai Imad datang. Nah, ini komentar dari Gus Hasan yang barusan kita simak. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin sampaikan terkait dengan penjelasan dari Gus Hasan yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.